Akademi 3. Ini teman-teman, mungkin aku mau sapa-sapa dulu kali ya. Untuk teman-teman yang udah hadir di sini, gimana nih kabarnya? Pagi ini, di Ramadan pagi-pagi, di weekend pula gitu kan, teman-teman bisa memilih untuk hadir di Zoom meeting kali ini gitu. Mungkin bisa di kolom chat jawab kabarnya gitu, sehat, apa lagi lesu atau gimana? Alhamdulillah baik, dari Kak Najmi, Kak Ana Najmi. Alhamdulillah Kak Ana Najmi. Yang lain gimana nih? Mungkin bisa pakai reaction. Alhamdulillah masih hidup ya, dari Kak Alamanda Ardana. Oke. Teman-teman, aku mau nanya dulu nih. Video aku agak nge-lag gitu nggak? Atau suaranya? Soalnya di aku, videoku lemot gitu. Oke, tapi nggak masalah ya? Nggak ganggu. Ah, Oke. Oke, mungkin karena sudah jam 9:16, aku mulai ya acaranya ya. Aku ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di Zoom pagi ini bersama bukadonasi.com. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman semua, aku welcoming lagi. Selamat datang di acara Ramadan Akademi 3 yang bertema kreativitas membangun proyek kebaikan bersama Kak Khalid Nur Fahman. Jadi di sini tadi Kak Khalid udah datang ya dari awal, Masya Allah. Rajin banget Kak. Alhamdulillah. Terus, nah sebelumnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang belum follow akun bukadonasi.com, bisa follow dulu Instagramnya, bisa di stalk dulu nih ada kegiatan apa aja nih selama Ramadan gitu kan. Jadi aku mau disclaimer sedikit, kalau Ramadan Akademi 3 bukadonasi.com ini merupakan serangkaian dari Semarak. Semarak ini kepanjangan dari semangat milenial menyambut Ramadan dengan aksi dan kajian. Ini program Ramadan pertamanya bukadonasi.com. Jadi Masya Allahnya kita sudah menyelenggarakan beberapa program di Semarang ini, termasuk Ramadan Akademi yang sudah ketiga, dan di Sabtu depan juga ada Ramadan Akademi keempat nih yang terakhir. Jadi teman-teman jangan lupa join ya di Ramadan Akademi yang keempat, terus ada grand closing juga di tanggal 30 April. Nah, selain kegiatan webinar-webinar kayak gini, Semarang juga mengadakan bagi-bagi takjil yang akan dilaksanakan hari ini dan besok gitu. Jadi teman-teman buka donasi yang berada di Jabodetabek insya Allah akan melakukan bagi-bagi takjil nih teman-teman. Jadi minta doanya dan dukungannya ya. Serta di tanggal 24 April nanti kita akan melakukan santunan pesantren atau pesantren kilat itu kita ke Yayasan Yatim Piatu di Depok. Jadi bagi teman-teman yang ingin mungkin bisa menyisihkan sedikit hartanya, berdonasi, bersedekah atau ikut patungan, nanti bisa berdonasi di buka donasi gitu untuk bantu-bantu kita. Oke. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya, kita bisa nyambut nih Kak Holidnya. Kak Holid Nur Fahman, apa sudah di sini? Cek cek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Holid. Kak Holid apa kabar? Alhamdulillah. Oke, jadi mungkin aku kenalin sedikit kali ya Kak Holid ini merupakan asisten direktur ya di ispace.id gitu. Gimana cara bacanya Kak? Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung itu ya, langsung mendengarkan materi dari Kak Holid. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, ya terima kasih Mbak Cendika yang sudah mempersilahkan dan sudah membuka acaranya ya. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berarti masih ada di depan laptop nih. Biasanya kadang-kadang kalau nggak dikasih jeda, tiba-tiba sudah hilang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa ketemu di kesempatan yang insya Allah dirahmati Allah ini. Setelah kemarin sudah mengikuti berbagai rangkaian acara ya dari semaraknya buka donasi ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan satu session yang mungkin agak berbeda ya dari session-session yang kemarin. Kita bicara tentang gimana sih caranya kita ngebuat satu proyek kebaikan atau apa namanya produk lah ya yang bisa kita kasih untuk bantuin orang gitu ya, tapi bisa berdampak gitu. Nah, hari ini kita pengen ngomong kata kuncinya adalah user centricity. Gimana caranya ketika kita berinovasi, kita buat sebuah project gitu ya, ini tuh punya orientasi yang clear gitu ya ke usernya. Nah, ini sebenarnya aku banyak ambil insight-nya dari bisnis ya. Kalau kita lagi bisnis dari perusahaan-perusahaan gede gitu ya, apa sih yang ngebedain perusahaan yang akhirnya bisa perform gitu kan, dan enggak, termasuk pula apa yang bisa membedain sebuah social project yang perform dan yang enggak. Itu ada di sini. Nah, cuman sebelum masuk ke sana, aku mungkin izin buat perkenalan dulu lah ya, sedikit. Sekarang saya jadi asisten direktur dari Pispes atau mungkin Langit Biru Jakarta, salah satu ininya, apa namanya, produknya. Dan selain itu, saya juga punya concern yang cukup dalam gitu ya buat masuk ke dunia pendidikan. Kemarin bantu di tim Islam Ikigai, terus sekarang bikin platform juga buat edukasi finansial, dan masih lepasan ya diminta jadi konsultan di beberapa tempat. Nah, selain itu sebenarnya kalau saya pribadi background utamanya ada di education, di learning and development terutama ya. Dulu pernah jadi L&D spesialis di Peopleshift dan sempat juga di Masjid Salman ITB. Jadi senang banget ketika ngelihat orang tuh mau belajar dan selalu berbuat baik gitu ya. Dari hari ke hari dia semakin baik. Nah, ini sedikit perkenalan aja. Makanya aku senang banget kalau diajakin ngobrol seperti ini. Semoga teman-teman bisa dapat insight juga. Nah, aku pengen start dari sini ya. Teman-teman ada yang pernah dengar yang namanya Google Glass nggak? Boleh dijawab di kolom chat deh kalau udah pernah. Halo, halo? Belum? Oke. Soalnya ini kalau nggak salah awal-awal 2010-an gitu lah ya. Jadi memang akhirnya nggak terkenal. Ini produknya Google ya, yang gagal gitu ya at some point. Karena memang nggak ketemu gitu sama marketnya, nggak ketemu sama usernya. Kenapa gini? Ente bayangin nih, ada kacamata yang ini canggih banget. Kamu bisa telepon, kamu bisa ngelihat maps, kamu bisa foto gitu ya. Tapi bentuknya kacamata gitu ya, kayak di film-film apa namanya, spy gitulah, MI7 gitu-gitu kan biasanya modelnya kayak gini ya. Cuman penampakannya itu yang kayak di sebelah kiri nih, gambarnya. Nah, dulu dia gagal karena gini. Setelah ini selesai gitu kan, produknya udah develop, udah jadi gitu kan, canggih parah. Ternyata banyak orang yang komen, wah saya kayaknya nggak bisa pakai seperti ini karena kelihatan apa ya, menyeramkan, creepy gimana gitu. Jadi dilihat sama orang tuh, oh ini jangan-jangan orang ini mau ngerekam gitu. Atau another things yang dikomen sama orang, banyak model aktivasinya pakai suara. Jadi kayak orang di jalan tuh jadi kelihatan kayak orang gila gitu, ngomong sendiri. Nah, cuman lebih dari itu sebenarnya ada satu crucial moment, crucial step yang dilewatin nih ketika ngebuat si Google Glass, yaitu talking to the user itself. Bicara sama usernya, bicara sama siapa sih yang mau kita bantu, siapa sih yang mau kita selesaikan masalahnya. Jadi kebayang udah invest banyak miliaran dolar gitu kan buat riset sampai akhirnya jadi produk nih. Ketika produknya udah jadi dan siap dijual, ini nggak laku.
Nah, makanya kita pengen coba belajar dari kesalahannya Google Glass ini. Kenapa sih akhirnya user centricity jadi penting? Ini konteksnya macam-macam ya. Bisa kalau teman-teman pengen bikin project yang bisa jadi produk sekalian gitu ya. Karena ini salah satu insight yang menurut aku menarik ketika aku mendalami dunia bisnis ya. Kalau ente berbisnis, sebenarnya ente tuh lagi bantuin orang. Contohnya misalkan ya, kamu kontraktor bikin rumah. Sebenarnya kamu sedang ngebantuin orang ini supaya rumah impiannya terwujud atau kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan dalam sebuah rumah itu terwujud. Nah, memang ada in return-nya, ada pengembalian berupa karena kita bantu dia akan bayar. Nah, model ini sebenarnya bukan berarti ketika dia ada transaksional kita nggak ngebantuin orang. Kenapa aku butuh highlight ini di awal? Karena gini, kebanyakan mindset orang-orang yang masuk ke dunia voluntary atau social project itu at all cost phenomenon, gue nggak pengen orang ini bayar. Atau ya gue pengennya ngasih terus. Di satu sisi memang ada kesan yang baik ya di situ ya. Cuman ada satu poin yang kadang-kadang dilupain sama orang-orang yang terjun di dunia sosial, yaitu ngomongin soal sustainability. Ini gampangannya nih ya, kalau ente bikin project, bikin satu program yang memang nggak ada revenue stream yang clear gitu ya, dari mana duitnya itu dapat dari mana gitu kan, itu PR bos. Karena akhirnya apa yang kamu kerjakan itu nggak bisa berlanjut terus menerus, gitu. Nggak bisa long term. Jadi kalau misalkan kita punya social project yang memang nggak ngasih nggak money oriented atau nggak ada uangnya sama sekali, silakan pikirin kira-kira dapat duitnya dari mana. Ini contoh yang pernah saya lihat ya. Saya tuh pernah ketemu sama Mbak Heni Sri Sundari. Dia punya social project namanya Sekolah Anak Petani Cerdas. Nah, di Sekolah Anak Petani Cerdas ini sederhananya dia mau ngajarin anak-anak petani di daerah Bogor gitu lah. Nah, cuman lebih besarnya lagi dia pengen ngomongin pengembangan masyarakat di sana. Kenapa anak petani dulu? Karena sederhananya kalau anak-anak diajakin main gitu ya di sekolah bareng itu simpel dan mudah, ya kan? Dan orang tuanya tuh nggak ada nggak ada ketakutan nih. Maksudnya kan kalau dia lihat anaknya senang, anaknya pulang tambah pinter, anaknya jadi lebih lebih sopan gitu ya, bisa bantuin orang tuanya, kan semua orang senang. Nah dari situ akhirnya pelan-pelan dia bisa narik orang tuanya. Tolong ajakin dong orang tuanya, kita lagi mau ada bukber. Dari bukber itu dia ngomongin, ini bisa bantuin pertanian di sana, bisa ngebantuin ekonomi mungkin, bisa ngebantuin secara sosial ada permasalahan apa. Tapi mulainya dari sekolah dulu. Nah, salah satu yang menarik dari Mbak Heni ini adalah, ini kalau dalam konteks tadi yang ngomongin soal revenue stream gitu ya. Akhirnya dia coba ketika orang donasi gitu ya lewat foundationnya beliau, dia coba semua donasinya atau semua yang masuk tuh benar-benar buat penerima manfaatnya. Nah, akhirnya kan dia harus berpikir dong, gimana caranya the foundation itself tuh bisa jalan terus. Makanya dari dia ngembangin pertanian, dari dia ngembangin sosial di masyarakat gitu kan. Itu ada revenue stream baru. Dia bisa jualan produk, dia bisa jualan, ini ada kambing buat Idul Adha nih. Siapa yang mau berdonasi untuk kambing gitu kan. Nanti kambingnya bisa diserahkan di daerah-daerah miskin. Tapi kan ketika jualan kambingnya kan, ini satu transaksi ekonomi yang akhirnya bisa ngikutin foundationnya dia. Jadi ini aku pengen ngasih underlining things bahwa yang namanya social project, yang namanya movement, itu bukan berarti everything must be free. Nah, karena ini juga ya, satu hal lagi yang menarik adalah ketika orang itu willing buat membayar sesuatu, artinya solution atau kebaikan yang kamu kasih itu lebih bernilai buat orang itu. Kamu rela nih buat berjam-jam antri untuk beli sesuatu. Artinya produk ini punya nilai yang kamu mau beli gitu dengan uang.
Dan begitu pula movement atau gerakan kebaikan yang teman-teman bisa lakukan. Nah, supaya dapat konsepnya tentang user centricity, aku pengen mulai dari sebuah story. Mungkin teman-teman pada nonton Squid Game lah ya. Walaupun udah agak lama, cuman kayaknya masih ring the bell. Jadi ini ceritanya Kang Ilnam yang bikin gamesnya gitu ya, itu udah mau meninggal. Dan dia pengen melihat sekali lagi ya game yang baru yang beda sama yang terakhir. Nah, terus dia tuh ngasih nyewa 3 konsultan nih buat ngedesain sebuah game. Teman-teman silahkan pilih mana menurut teman-teman cara yang paling tepat untuk ngedesain game yang diinginkan sama Kang Ilnam tadi. Nih, ada 3 orang. Yang pertama adalah Tony Stark. Karena dia jago gitu ya, engineer genius, dia bikin sesuatu yang sophisticated parah gitu kan. Dan dia yakin Kang Ilnam bakal suka dan dia selesaikan produknya di hari ke-10. Begitu pula ada saintis Jimmy Neutron yang pertama dia coba nanya dulu Kang Ilnam apa yang membuat dia nggak suka sama game yang terakhir, nanya ke VIPs dan macam-macam gitu kan. Tapi dia present dulu di hari ketiga. Sama yang terakhir ada entrepreneur. Nah, kalau entrepreneur, ini Tuan Crab gitu ya, itu nanya nih, sukanya apa Kang Ilnam dan families-nya gitu kan. Lalu langsung ngebuat, dia selesaikan produknya di hari ke-12. Nah, menurut teman-teman semua, dari 3 cara ini atau 3 orang ini mana yang paling tepat? Boleh dijawab di kolom chat. Ya. Siapa yang timnya Tony Stark, timnya Jimmy Neutron? Ini ada 1, timnya Mr. Crab. Boleh, aku tunggu dulu deh. Mr. Crab, oke. Ini kayaknya jiwa-jiwa entrepreneur ya. Karena, entrepreneur, gue entrepreneur. Nggak gitu ya konsepnya ya. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin sambil nunggu jawab, aku tambahin 1 parameter lah. Di sini dia ngabisin 90 juta. Gitu ya. Di sini dia ngabisin 70. Di sini ngabisin 60 juta. US dollar gitu ya misalkan. Sudah? Oke, kalau udah, ini yang jawab timnya Tuan Crab semua nih. Boleh ada yang mau open mic nih? Kenapa akhirnya tim Tuan Crab jadi yang relevan buat menyelesaikan permasalahannya? Mungkin karena itu Kak, mengeluarkan biaya seminimalisir Efisien mungkin. mungkin. Oke. Tapi kan biasanya tadi kan aku ngasih biayanya kan di akhir ya. Tapi udah kelihatan sih biasanya kalau entrepreneur itu mengeluarkan biaya sedikit mungkin gitu Kak. Oke, ada jawaban lain nggak nih? Boleh tim siapapun ya. Nggak tahu, saya bukan Tuan Crab banget, saya lebih suka Iron Man. Ada? Izin jawab nggak? Oh, boleh. Itu karena eh, pendekatannya Tuan Crab yang pertama kali dia menanyakan si Ilnam itu suka apa kan ke keluarganya si Ilnam. Jadinya mungkin peluang untuk game yang dibuat oleh si Tuan Crab itu bakal lebih disukai oleh Ilnam, Pak, daripada Oh, game yang dibuat oleh Scientist sama Tony Stark itu. oke. Nice. Jadi dia nanya dulu nih, akhirnya ada konfirmasi lah gitu ya. Lu sukanya apa sih gitu kan, sebelum dia bikin. Oke, ada lagi? 1, 2, 3, ada yang mau open mic? Oke, kalau nggak ada aku coba bahas ya. Uh, Tadi ada part yang benar, bahwa kalau kita nanya dulu, itu akan lebih bagus gitu ya. Cuman ada satu pertanyaan yang menurut aku menarik nih. Yang ini prakteknya biasanya dilakukan di startup. Kalau kita nanya ke user atau kita nanya customer, biasanya kita akan ngelihat mana yang pleasure, mana yang pain, mana yang hope, mana yang pain gitu. Apa yang sebenarnya jadi masalah gitu kan, sama apa yang diinginkan. Ini ada satu hal yang berbeda gitu. Kalau kita mendekatinya dengan
yang diinginkan, mostly banyak produk-produk yang mengambil dari sisi ini itu nggak berhasil. Sederhana karena ketika dia pengen, dia nggak se-desperate itu buat nyari solution atau nyari ini. Karena ya gue pengen aja sih. Beda ceritanya kalau ini adalah sebuah permasalahan atau sesuatu yang sebenarnya nggak disukai. Makanya nanya itu penting, cuman kalau boleh ditimbang gitu ya. Orang tuh akan lebih suka diselesaikan masalahnya ketimbang dipenuhi keinginannya. Ibaratnya kalau teman-teman beli jajan gitu ya, kan biasanya kita memikirkan ini kebutuhan gua atau keinginan gua gitu kan ya. Nah, kalau yang diselesaikan adalah kebutuhan, itu biasanya lebih mudah. Makanya kalau ditimbang nih mana yang lebih bagus antara starting point-nya, ngasih lebih bagus yang kedua, si scientist. Karena dia nanyanya apa yang nggak disukain dulu. Itu pertama. Nah, yang kedua, kenapa scientist ini jadi menurut aku lebih menarik, karena dia present, bos. Ini another step yang menurut aku menarik. Karena kalau teman-teman udah build it right way gitu kan, oke, ini nih desainnya dan ini menurut gue udah paling bagus. Terus kamu udah bikin, taruhlah kayak si Tony Stark yang selesai paling cepat gitu kan, tapi paling mahal. Nah, kalau dia udah jadi, barangnya udah bisa dilihat gitu kan, tapi ternyata Kang Ilham nggak suka, itu udah jadi PR. Kamu udah habis 90 juta, ternyata nggak suka pula. Makanya ada yang namanya pekerjaan yang dikerjakan secara iteratif, kayak yang dilakukan sama saintis. Instead of ente bikin produknya jadi clear gitu kan, ya udah gue bikin prototipe-nya dulu, aku bikin desainnya dulu. Nah, ini yang ngebuat dia jadi one step ahead lagi. Makanya tadi kalau ditanya mana yang paling tepat, caranya adalah si saintis. Kebayangnya gini, kalau misalkan kita gambarin pengeluaran lah ya, pengeluaran yang di spend oleh masing-masing orang, itu ibaratnya di si Jimmy Neutron nih ya, yang warna oranye. Kalau misalkan nih ternyata hari ketiga ketika dia present ke Kang Ilham dia nggak suka Kang Ilham, dia bisa langsung ganti dan dia present lagi. Dan di saat itu ketika dia mengganti idenya, dia cuma baru habis mungkin 10 ribuan atau sejutaan lah kira-kira. Jadi masih sedikit resource yang dia habiskan ketika dia harus pivot atau ganti idenya. Makanya itu penting, kenapa kalau dalam ngembangin sebuah project atau sebuah produk, ada dua prinsip nih yang paling utama. Pertama adalah tentang understanding the user needs, ya kan? Maksudnya, gue tahu nih sebenarnya lu butuhin apa, masalah kamu apa, dan apa yang mau aku selesaikan dari masalah itu. Sama yang kedua, kita ngedeliver solusinya itu secara iteratif, misalnya incremental development tuh kayak kalau kamu bikin skripsi, kamu bikin, ini kira-kira draftnya mau seperti ini. Kalau kamu bikin desain rumah, kamu bikin gambarnya dulu di kertas, bikin maket something gitu kan, baru bikin rumahnya. Kalau kamu apalagi misalkan bikin mobil gitu kan, kamu akan bikin desainnya dulu di kertas, di blueprint gitu kan, sebelum dia akan diproduksi. Inilah yang namanya incremental development. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi ada dua mindset ini yang teman-teman butuh tekenin dulu. Dan kalau ngelihat kondisi hari ini ya, kondisi dunia kita sekarang, issues cara kerja tadi, memahami user dan ngedeveloping secara incremental, itu jadi lebih relevan. Karena bisa jadi apa yang kamu jual hari ini atau apa yang kamu tawarin hari ini itu besok atau 2 minggu lagi, setahun lagi udah nggak relevan. Ini contoh aja ya. Jadi di Cina tuh ada satu tempat namanya bike graveyard, pemakaman sepeda. Yang ternyata ini sebenarnya dibuat atau dikumpulin gitu ya, itu dari salah satu perusahaan gitu. Perusahaan yang ngasih servis berupa penyewaan sepeda. Dia udah invest banyak, ternyata nggak kejual, dan akhirnya jadi pemakaman doang. Jadi bangkai yang nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang kita coba
deep dive tentang gimana caranya. Secara umum aku akan coba bagi ke dalam 3 step yang sederhana. Pertama ngomongin soal understanding problem sama product creation. Baru setelah nanti produknya jadi, kita akan ngomongin ke campaign, retention, dan sebagainya. Cuman hari ini kita akan fokus ke yang kedua awal aja. Gimana caranya kita memahami kebutuhan customer, gitu ya, understanding the problem itself, sama ngebikin solusinya. Oh iya, aku nggak tahu ini sebenarnya boleh diomongin ya. Katanya nanti akan ada apa sih namanya, semacam challenge gitu ya buat ngebikin satu project baikan sederhana. Jadi that's why teman-teman mungkin dari awal juga bisa bayangin, oh kira-kira apa yang bisa gue lakuin. Salah satu kata kunci yang pengen aku highlight adalah ketika teman-teman pengen bikin satu project, selalu start slow dulu. Selalu start, oke nih gue pengennya segede apa, tapi visionnya segede apa itu gak ada masalah gitu. Gue pengen bikin platform yang dipakai oleh seluruh orang di Indonesia misalkan. Tapi startnya harus sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, semurah mungkin, secepat mungkin. Nanti kita akan bahas agak lebih dalam soal gimana caranya bikin ini bisa cepat gitu ya, mulainya dan segera bisa dikembangin. Tapi kita mulai dulu dari understanding problem. Ketika teman-teman memilih sebuah masalah atau menggali sebuah masalah, pastikan dulu customer-nya. Dan customer ini satu poin yang paling penting dalam ngebangun apapun ya, in the beginning. Karena bahkan gini ya, ini contoh yang real. Saya tuh kemarin ngelihat dengerin sebuah podcast yang ngomongin soal perkembangan satu startup. Nah, startup ini sebenarnya sederhana ngebuat semacam conference gitu ya, conference pakai video gitu kan, yang ya sederhana aja, conference ada chatnya. Kalau sekarang mungkin kayak Zoom kali ya, tapi zaman dulu banget. Nah, mereka ngembangin ini panjang gitu ya, butuh bertahun-tahun. Dari pertama ada ya seperti layaknya orang ngembangin aplikasi ya, tiba-tiba ada kepikiran, oh ini ada fitur baru, oh ini ada fitur bisa ngirim file, oh ini ada fitur bisa ngechat dan sebagainya. Nah, tapi ternyata setelah dia lihat along the way, setelah berjalan beberapa tahun, dia ngelihat ada orang yang memang selalu gunain ini. Ternyata dia tuh punya customer base yang dia nggak sadari. Yang setiap dia launch sesuatu masih ngikutin, setiap dia launch sesuatu masih ngikutin. Dan ternyata customer base-nya ini ceritanya adalah para gamer ya. Jadi gamer yang dia nge-game sambil video chatan gitu kan, video callan, streaming gitu kan, supaya orang-orang tuh bisa saling lihat sama lain gitu lah, biar lebih enak lah gini. Bahkan ketika ini saking pentingnya user base ya, ketika dia udah punya user, setelah setahun ya dia agak bingung mau ngembangin kemana, akhirnya dia nanya lagi dan dia fokus aja ke usernya, user yang dia benar-benar ngikutin terus gitu. Dan karena si user ngikutin terus, akhirnya start dari sini platformnya mulai agak gede. Dan sebenarnya kalau kita look back ke platform-platform yang cukup gede hari ini, di awal story-nya cukup sama. Contohnya misalkan yang aku tahu ya, kayak di Indonesia Bukalapak awal-awal berdiri, dia punya satu community yang dia pakai Bukalapak doang. Kalau nggak salah waktu itu komunitas sepeda atau apa gitu. Memang ini nggak mencerminkan user secara keseluruhan, karena kan dia nggak pengen fokus ke komunitas sepeda aja. Tapi si early user-nya ini bisa ngebuat dia benar-benar paham sebenarnya permasalahannya apa. Nah, ini another things ya. Kalau misalkan teman-teman mau fokus mendefine sebuah user, coba sedetail mungkin. Kayak tadi ya, misalkan komunitas sepeda di mana gitu kan. It will be lebih semakin detail, semakin dia spesifik, semakin oke. Tapi yang lebih penting dari specific things ini adalah seberapa mudah kamu merich si user tadi. Ente nih pengen bikin project. Projectnya di Papua.
yang kamu aja nggak pernah ke sana, yang kamu nggak punya satupun kontak orang Papua, gitu. Yang kamu nggak punya kenalan orang mungkin di Jakarta yang kenal sama orang Papua juga. Nah, ini impossible, Bos. Makanya coba fokus aja ke circle terdekat kamu. Ini ada story juga yang menarik. Saya tuh pernah diskusi sama teman deket aku banget yang apa namanya, yang banyak bikin social movement ya, namanya Givari. Mungkin kalau saya dulu sempat terkenal waktu bikin platform warga bantu warga, sempat masuk di Mata Najwa juga nggak salah. Dari ini platform yang buat saling ngebagi resource lah buat penanganan COVID, dari mulai tabung, Hamzatsu dan sebagainya. Kita ngobrol tuh. Salah satu pertanyaan yang waktu itu terpikir adalah, Bos, ini tuh butuh ada orang yang fokus ke low level, yang masuk ke akar rumput. Gitu. Gimana caranya orang-orang di akar rumput tuh bisa, ini kan kita sama-sama punya concern yang cukup mendalam soal education. Gimana caranya orang-orang di akar rumput tuh bisa punya kompetensi yang oke, yang akhirnya bisa menaikkan kehidupannya mereka. Setelah dan si Givari ini kan udah punya satu platform juga, namanya Belajar Lagi. Gue coba nanya itu, kenapa kamu nggak coba masuk ke level itu? Nah, ternyata pada akhirnya jawabannya ya lagi-lagi ngomongin ke circle of control-nya dia. Kalau kita mau masuk ke orang-orang di level akar rumput, ini maksudnya harus pelan, harus deket, harus langsung, nggak bisa online gitu. Benar-benar ya lu harus datang sowan ngobrol sama ketua desa, mungkin ke ketua gengnya gitu kan, warga sekitar, harus ngobrol, harus ngopi bareng gitu kan. Yang itu agak susah di reach, agak susah dilakuin buat orang-orang mungkin yang kayak kita lah, kita yang mau pengennya cepat, pengennya online gitu dan sebagainya. Makanya akhirnya ya gue nggak akan fokus sana dulu, guys, karena ini agak susah nih buat di reach out. Mungkin semakin dia dekat, semakin dia lebih mudah kita ngembangin satu project, satu kebaikan dari sana. Atau bahkan gini, kalau bisa mulai dari sesama mahasiswa, itu lebih great juga. Karena ini orang-orang yang paling mudah kita reach. Atau masuk ke sivitas akademik, atau warga sekitar kampus kamu, gitu kan. Sehingga itu lebih mudah dikontrol. Kata kunci yang paling penting, dia harus visible. Jadi, karena kita tuh kalau lagi bikin produk, kita akan sedekat itu sama customer. Kita akan sering ngobrol, kita akan sering tektokan gitu kan. Ini udah menyelesaikan masalah belum? Ini ketika harus diperbaikin apa dan sebagainya. Itulah kenapa butuh yang namanya empathy. Something yang ini mungkin agak teknikal, tapi menurut aku menarik buat dijalanin. Gimana sih caranya kita bisa paham apa yang jadi permasalahan orang? Secara sederhana, orang tuh biasanya define dua hal. Pertama, journey yang dia lakukan apa. Misalkan nih, oh gue pengen bikin aplikasi supaya orang kalau transfer itu nggak usah antar bank, gratis. Ini karena teman-teman udah punya Flip, jadi karena udah ada Flip, jadi mungkin bayangannya udah kelihatan gitu. Tapi mungkin bayangin kalau ini belum terjadi, kalau belum ada Flip. Gue tuh kesel kalau gue transfer harus bayar, walaupun cuma 6.500 gitu. Kira-kira apa sih yang dilakukan orang? Dan kira-kira pain-nya ada di mana? Nah, pemetaan dua hal ini yang bisa ngebuat kamu paham permasalahannya secara lebih menyeluruh. Mungkin aku contohin yang udah aku masukin di sini aja ya. Ini contoh yang pernah kita simulasiin waktu kita lagi training di pinggir pantai di Bangka Belitung, nggak salah, di Belitung. Jadi waktu itu kita customer-nya adalah restoran di pinggir pantai gitu yang size-nya menengah. Kenapa kita pengen concern ke sana? Karena kita ngelihat waktu kita makan, beberapa kali salah ngasih makan, terus beberapa kali kita ngelihat kayak bondnya berceceran dan sebagainya. Kayaknya ini butuh
asumsi kita ya, oh ini kayaknya ada permasalahan soal pencatatan keuangan. Nah, terus kita tanya, kira-kira apa yang kamu lakukan dalam konteks mencatat keuangan tadi? Secara menyeluruh ya, pertama nerima pesanan pakai kertas, bikin makanannya, terus ngerekap hasil penjualan di akhir sesi. Mungkin ada pembayaran juga yang ketiga gitu kan. Semakin detail semakin bagus. Nah, setelah kamu tahu list of jobs-nya dia, silahkan kamu detailing. Kira-kira permasalahan apa yang sering terjadi? Ini mulainya bisa dengan hipotesis, bisa langsung nanya. Hipotesis maksudnya gini, oh kayaknya ini deh kejadian, oh kayaknya ini deh kejadian. Baru setelah itu kamu nanya. Tapi ini ya, highlightingnya, nanyanya tuh nggak boleh apa sih, ngarahin, bos. Maksudnya kayak, Pak, pernah ngerasa nggak sih Pak kesulitan buat ngerekap hasil penjualan? Atau misalkan, Pak, pernah kesulitan nggak sih Pak buat akhirnya jadi lama gitu waktu di malam hari karena harus merekap banyak hal gitu. Jangan kayak gitu nanya. Benar-benar nanya permasalahannya apa. Pak, ini contohnya misalnya. Pak, saya tuh lagi pengen ngembangin apa namanya produk yang relate-nya tentang pengelolaan keuangan buat toko. Cara ngelola keuangan dari penjualan sampai jalan di toko. Kalau Bapak sendiri, so far gimana sih caranya catat keuangan? Kan gitu. Terus ada masalah apa sih? Bisa nanya masalahnya bisa secara umum. Secara umum masalah dalam pencatatan keuangannya apa? Atau secara spesifik. Misalkan, oh oke Mas, saya tuh biasanya nerima pesanan, habis nerima pesanan, terus apa namanya, saya bikin masakannya, terus setelah itu customer akan bayar, nanti malam hari aku akan ngerekap. Baru setiap bulan kita akan coba lihat hasil pencatatan keuangannya kayak gimana. Saya butuh jalanin bisnisnya mau dikemanain gitu ya. Oh oke Pak, kalau kayak gitu permasalahannya biasanya kalau pas lagi apa namanya nyatet pesanan customer tuh apa sih biasanya yang terjadi Pak? Jadi coba gali per case gitu ya, dan coba gali per kalau misalnya dia nggak bisa nyebutin yang secara umum, gali per case-nya gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman tahu mana kira-kira masalah yang dia sebutin. Nah, ada tips yang penting di sini adalah prioritizing. Karena kan kalau mau di detailing bakal panjang banget dan masalahnya juga bakal banyak. Kalau ngomongin prioritizing, ini ada satu part di mana satu part yang ngomongin soal skills dan jam terbang juga. Yang mengenai gini, sederhananya kita tahu masalah mana yang lebih penting dari yang lain, itu adalah dari seberapa sering misalkan orang ini ngomongin hal itu. Atau kalau mau kamu gali lagi, orang ini udah pernah nyari apa namanya opsi solusinya nggak sih? Maksudnya dia udah benar-benar actively reach out orang atau reach out di Google nyari-nyari ini gimana secara menyelesaikan permasalahan ini gitu kan. Kalau dia udah nge-reach out orang, udah nyari-nyari solusinya, artinya permasalahannya lumayan signifikan. Nah, tapi itu dulu lah, pahami dulu permasalahannya sehingga kita dapat sebenarnya nih orang tuh butuhnya apa. Mungkin ini aku skip dulu ya. Secara umum sama case-nya, kalau ini di Gojek, kita akan masuk ke product creation. Nah, dan mungkin akan agak lebih panjang di sini. Padahal dari tadi udah panjang. Oke, sederhananya ada ini aku agak skip beberapa part nggak apa ya. Kita fokus ke defining the problem itself dulu. Kan tadi kita udah nanya banyak hal gitu kan. Kita udah tahu permasalahannya. Kita butuh ngerangkai ini jadi satu apa namanya? Misalnya kalau dalam proposal penelitian tuh kayak latar belakangnya lah. Gitu. Apa sih yang sebenarnya jadi rumusan masalah lah? Rumusan masalahnya tuh apa sih? Secara sederhana, format yang simpel yang biasa digunakan, you need to do what because of why. You need what because of why. Siapa yang butuh apa, kenapa. Jadi ini contohnya, siapa tuh tadi kita bicara soal usernya. Contoh, guru SMP di Bandung yang butuh metode pengajaran daring. Guru SMP di Bandung yaitu siapanya.
Terus apanya tuh dia butuh metode pengajaran online yang efektif dan engaging. Dan ini berdasarkan hasil riset tadi, hasil kita ngobrol gitu. Oh ternyata wah ini saya susah banget, murid saya ternyata nggak dengerin waktu saya ngajar dan sebagainya. Isusnya juga bisa di-mention di sana. Kenapa sih akhirnya dia butuh metode pembelajaran baru? Oh karena susah nih orang-orang buat ngikut karena ini sesuatu hal yang baru gitu buat orang-orang tentang belajar online. Pertanyaannya adalah kenapa sih kita butuh ngerangkum ini jadi satu kalimat atau at least menyederhanakan segala hasil riset tadi jadi satu bentuk yang simple. Isusnya adalah gimana caranya kita tahu benar sebenarnya masalah yang krusialnya apa. Mungkin supaya kebayang aku kasih case ya. Saya ngasih materi yang sama itu ke anak-anak materi ini ya, yang persis kayak gini, kira-kira ke anak-anak LMD di Masjid Salman ITB. Jadi ini semacam latihan kepemimpinan gitu, yang setelah mereka selesai melakukan latihan kepemimpinan, mereka selalu bikin project. Tapi projectnya nggak panjang, sekitar sebulan, sekitaran itu. Ada orang yang bikin pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pengolahan sampah. Jadi dia mengolah sampah plastik gitu ya, dibikin kerajinan yang ini memberdayakan ibu-ibu di masyarakat pesisir. Idenya simple, tapi akhirnya setelah kita gali, kita belum dapat nih. Dia tuh sebenarnya pengen fokusnya kemana? Karena ini ada dua hal ya, ada dua poin yang dia mau highlight. Pertama, dia pengen mengadres permasalahan lingkungannya, which is sampah yang berserakan di pantai. Di sisi lain dia mau address juga masalah pemberdayaan masyarakatnya, gitu. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Nah, ini butuh clear dulu, mana yang sebenarnya mau kamu prioritasin, mana masalah yang sebenarnya lebih urgent. Karena again, kalau misalkan kita nggak punya prioritas, nanti arah gerak dari projectnya itu kemana-mana. Ngebedainnya gimana gini? Kalau misalkan dia fokus ke sampah things-nya gitu ya, environmental impact dari sampah dan sebagainya, yang dia akan ukur, yang dia akan fokusin adalah seberapa banyak sampah yang bisa diolah. Seberapa cepat kita bisa mengolah sampah itu dan seberapa banyak yang bisa kita olah jadi sesuatu. Gitu ya. Berarti misalkan nih, oh ternyata setelah kita coba sekali, 2 kali, 3 kali memberdayakan ibu-ibu, ternyata nggak menyelesaikan masalah. Karena sampah yang dari taruhlah 1 ton sampah per bulan gitu misalkan, yang bisa diolah cuman 100 kilo. Berarti masih ada 90 yang nggak kemana-mana. Artinya, oh solusi kita buat ngeberdayain ibu-ibu ini nggak make sense. Jadi kita harus kembangin lagi. Kayaknya harus ada cara lain nih. Ini pertama. Kalau fokusnya ke yang tadi, ngomongin soal pemberdayaan, ini beda lagi ceritanya. Kalau fokusnya ke pemberdayaan, artinya mungkin yang diukur, yang ditargetin adalah berapa banyak nih orang yang terserap, berapa banyak ibu-ibu yang akhirnya meningkat kualitas hidupnya, atau dipekerjakan lah. Gitu. Atau misalkan berapa uang yang akhirnya terkumpul dari penjualan hasil kerajinannya. Nah kalau di sini lebih jauh lagi, oh ternyata kerajinan dari sampah nggak terlalu menguntungkan buat orang-orang di sini. Apa yang kira-kira bisa jadi sesuatu yang menguntungkan? Bahkan bisa jadi isu sampahnya di delete. Oh oke, kayaknya lebih menguntungin kita mengolah kerajinan dari kerang-kerangan misalnya. Akhirnya bikinnya kerang-kerangan, terus bikin souvenir dan sebagainya. Nah ini another things yang beda ya. Ini dua hal yang beda akhirnya ketika kita udah punya fokus yang clear. Ini poin pertama, gimana caranya kita nge-define the problem itself. Nah, yang kedua, ini part yang sering kali kita agak kejebak ya. Ngomongin soal product creation atau pembuatan solusi. Pertanyaan mendasarnya adalah, oke, gue mau bikin apa? Oh, oke, solusi dari masalah ini apa? Aku tuh pernah ditanyain kayak gini, dan menurut aku ini menarik. Kak, boleh nggak sih kalau kita bikin sesuatu, kita start dari solusinya dulu? Kayak, oh ini gue kepikiran main bikin smart farming buat sebuah daerah, sebuah pertanian gitu ya, supaya
hasil panennya bisa maksimal. Aku penasaran nih, kalau menurut teman-teman, boleh nggak sih kalau kita mau bikin suatu project, bisnis, name it lah apapun itu, kita startnya dari solusi dulu. Boleh? Boleh dijawab di kolom chat ya. Oh, chatnya di disable ya? Oh, enggak ya? Ada yang mau berpendapat mungkin? Boleh nggak sih? Kayak mungkin teman-teman ada yang ikutan PKM ya. Boleh nggak sih kalau saya ikutan, saya bikin judul PKM tuh saya kepikirannya dari solusinya dulu. Nebak aja juga boleh ya. Maksudnya kayak, oh boleh, oh nggak boleh. Terserah itu. Ada yang mau nebak? Atau aku tembak nih? Mas Alamanda, Ardana, iya, yang open game. Menurut kamu boleh nggak, Mas? Langsung solusi ya. Hmm. Lebih kayak, oh gue Oh, kepikiran nih, pengen bikin ini gitu. Kayak gitu oh, kan kira-kira. iya. Boleh-boleh aja sih kalau kata saya. Oke, karena apa tuh? Iya. Karena apa? Karena apa ya? Setiap perbuatan yang apa ya? Istilahnya kayak setiap perbuatan yang kita lakukan itu ya dibolehkan gitu. Oh, Ngerti kan oke. Mas? Ya Selama tidak jadinya dilanggar jadinya aturan terlepas gitu. terlepas dari usaha itu akan sukses atau enggak ya terserah dia gitu. Itu sih. Oh, Heeh. iya. Menarik sih jawabannya. Intinya ya kalau misalnya dia works ya nggak ada masalah. Dan sejujurnya aku setuju sama jawaban tadi. Yang lebih krusial adalah memastikan solusi tadi itu connect sama masalahnya. Boleh nggak kalau solusi dulu yang ditemuin? Ya boleh aja, Bos. Kesalahan yang sering dilakukan orang adalah, gue udah punya solusi nih, ya kan? Terus ternyata masalahnya nggak ketemu. Boleh nggak? Oh, smart farming ini kira-kira nyelesain masalah apa ya? Dicoba A, dicoba B, dicoba C. Oh, ternyata nggak ada masalah yang bisa diselesaikan sama itu. Nggak ada user yang ngerasa masalahnya terselesaikan dengan ide kamu. Nah, udah pakai gitu, kamu ngotot. Oh, udah, aku pengen bikin dulu deh. Nah, itu yang salah. Jadi nggak ada masalah kamu start dari ide dulu, kebayang, oh gue pengen bikin produk apa. Tapi pastikan ketika kamu udah dapet idenya, kamu konekin juga sama masalah. Oh oke, kalau aku punya ide ini, kira-kira usernya siapa? Kira-kira masalahnya apa? Nah, hipotesis tadi di finalize dengan proses empathize yang tadi kita bahas di awal. Kita tanya lagi, kamu kira-kira misalkan, oh gue pengen bikin software MPOS deh. Jadi kalau orang masukin apa namanya menu udah langsung tercatat secara akuntansi. Jadi simpel lah, gitu. Everything jadi lebih mudah buat orang ini. Habis itu kamu nanya ke pedagang, Pak gimana sih caranya harus keuangan? Dari situ coba pikirin, oh oke, MPOS ini bisa menyelesaikan masalah dia nggak? Dan sebagainya. Itu insight pertama ya, gimana caranya kalau kita punya produk, atau kita pengen bikin produk, yang nggak ada masalah, lu mau dari masalah dulu, mau dari produk dulu, yang penting semuanya connect. Dan satu hal yang menurut aku menarik adalah, pada dasarnya kita nggak harus mulai dari nol. Yang namanya sebuah innovation itu bukan berarti completely new, enggak. Ketika Gojek masuk di Indonesia, mulai gitu ya, Nadiem Makarim dengan Gojek, di Amerika udah ada Uber, udah ada Lyft, something like that. LYFE gitu, tulisannya. Itu udah boom di sana. Waktu Zaki bikin Bukalapak, di luar udah ada Amazon, udah ada Alibaba, udah ada eBay, gitu kan. Dan itu nggak ada masalah. Gitu. Bahkan kalau teman-teman riset gitu ya, bikin skripsi, bikin paper gitu kan. Teman-teman pasti bikin Google buka yang namanya Google Scholar. Ada satu frase yang menurut aku menarik. Selalu ada tulisannya di bawah tuh, stand on the shoulders of giant. Ini sebuah perkataan satu filsuf yang cukup terkenal.
aku lupa siapa ya, yang intinya dia tuh pengen ngomong kalau lu mau ngeriset, sebenarnya lu nggak ngeriset dari nol, guys. Karena kamu berdiri di atas sebuah raksasa yang namanya ilmu pengetahuan yang sudah terkumpul dari abad ke abad. Makanya kalau bicara sebuah inovasi, hari ini nggak ada inovasi yang benar-benar completely new. Yang ada ya udah mengefisiensikan yang sebelumnya atau cara baru yang lebih efektif. Gitu. Itulah kenapa kalau kita bikin sesuatu jangan mulai dari nol. Gitu. Mulailah dari benchmark dulu. Lihat yang di luar sana, di apa namanya, di luar negeri mungkin atau di Indonesia sendiri udah ada siapa, udah ada produk apa. Dan cara ini ngebuat kamu jadi tahu gambaran umum dari sebuah produk atau sebuah project itu secara menyeluruh. Ini gue yakin misalkan nih, waktu bikin buka donasi pasti ente lihat Bukalapak namanya, kitabisa.com. Oh dia ngapain, apa yang salah dari dia, apa yang bisa gue masukin, apa yang ngebuat aku berbeda. Dan at some point sebenarnya cara ini itu jauh lebih efektif. Instead of kamu bikin sesuatu dari awal, mengedukasi marketnya dan sebagainya. Ini menurut aku ada contoh yang menarik tuh di sini. Kalau teman-teman lihat hari ini kan marketplace itu bejibun nih. Jarum punya marketplace sendiri, Lazada, Blibli, Tokopedia dan sebagainya. Kalau bisa dilihat, sebenarnya yang berdarah-darah itu cuma satu, Bukalapak. Kira-kira ya, yang awalnya berdarah-darah banget itu Bukalapak doang. Karena dia benar-benar edukasi market. Orang-orang nggak pernah buka e-commerce, jualan online, jadi pelan-pelan gitu ya, dituntun buat terbiasa jualan online. Nah, setelah orang terbiasa, orang lain tinggal masuk, bos. Gue tinggal masuk, menang-menangan modal gitu kan. Menang-menangan siapa yang bisa ngasih apa namanya diskon terbaik gitu kan, sampai akhirnya customer bisa masuk ke dia. Dan hari ini kejadian e-commerce kayak gitu kondisinya, pemain-pemain baru yang modalnya gede akhirnya perlahan-lahan bisa nyingkirin pemain-pemain lama. Bukalapak mulai agak turun gitu kan. Yang naik Shopee, Tokopedia, yang kalau kamu lihat iklannya, lihat apa namanya, iklan, ngelihat diskonnya, ngelihat penawarannya itu terlalu bagus gitu, dibandingin sama yang lain. Atau yang sekarang juga lagi mulai naik gitu ya, apa namanya, competition-nya tuh ngomongin soal platform-platform seperti GoFood ya, karena ada GoFood, GrabFood yang awal. Sekarang mulai ada lagi Traveloka Eats, terus ada lagi Shopee Food gitu kan. Yang prinsipnya sama persis, bos. Cuman karena dia masuknya di akhir, marketnya sudah terbiasa menggunakan delivery model GoFood things gitu. Dan dia tinggal main di diskon. Sehingga orang akhirnya berpindah ke Shopee Food gitu kan. Ini kalau mama biasanya bayang banget. Ini real ya. Kalau sekarang saya udah nikah dan kalau aku lagi mau pesen makan sama istriku gitu, dia akan melakukan hal itu. Dia bandingin ini GoFood berapa, GrabFood berapa, Shopee Food berapa, Traveloka Eats berapa gitu kan. Mana yang memberikan diskon paling enak, dia akan beli dari situ gitu. Nah, ini keuntungan buat orang-orang yang masuk agak belakangan. Dan hari ini kita sebenarnya ada di level itu. Atau paling sederhana, kalaupun nggak ada di Indonesia, percayalah di luar negeri udah ada gitu kira-kira. Tinggal kamu cari lebih dalam aja di luar kayak gimana caranya. Nah, cara nyarinya gimana? Cara sederhana, cari produk yang hits gitu kan. Unique selling point-nya apa? Kenapa dia jadi laku gitu kan? Lihat reviewnya. Salah satu yang menurut aku paling krusial tuh melihat review. Ini paling gampang ya. Nanti kayaknya ada salah satu case study. Habis ini aja aku ceritain. Sederhananya, kamu tinggal lihat nih, kamu mau jualan kerudung gitu, atau kamu pengen bikin sama-sama pengen bikin social movement buat bencana alam. Lu tinggal lihat di Kitabisa, bencana alam
apa nih, misalkan lu pengen banjir gitu ya, oke banjir, kita mau bikin campaign soal banjir. Lihat aja ya campaign banjir tuh ada apa aja di Kitabisa atau di yang lainnya apa ya, di platform lain gitu ya. Terus apa yang ngebuat campaign yang satu lebih bagus dari campaign yang lain. Lihat juga reviewnya, lihat juga komen-komen orang yang habis donasi. Dari situ kan kamu tahu nih, oh kalau ini berarti cara nyampe ini gimana. Oke. Ini contohnya mungkin bisa, kalau ini konteksnya adalah bikin apa namanya, bikin semacam IG gitu ya, content based produk gitu kan. Dia akan metain kira-kira yang bagus mana. Secara umum structure-nya ya. Ini again bisa di customize sesuai dengan produk masing-masing. Ada produknya apa, metrik atau ukuran keberhasilannya apa. Kalau konten berarti follower, kalau kamu ngomongin soal campaign donasi berarti duit yang terkumpul, orang yang join di donasinya. Kalau jualan berarti berapa yang terjual, dan sebagainya. Analisis sama terakhir segmennya sebenarnya siapa. Segmen bisa taruh di depan, bisa taruh di terakhir, boleh atur aja. Yang jelas, yang paling penting analisisnya apa nih? Yang bagus apa, jeleknya apa, yang bikin dia unik apa. Aku fokus ke yang ini deh ya, supaya lebih sederhana. Terakhir, ini konsep yang teman-teman butuh pahami, karena seingat saya ya, panitia bilang nanti akan ada exercise ya, kamu suruh bikin project something, yang waktunya sangat sedikit. Jadi, coba pikirin yang namanya MVP dulu. MVP ini istilah yang umum di dunia startup, namanya minimum viable product. Maksudnya, gua tuh kalau bikin sesuatu, apa sih level paling sederhana yang bisa aku buat, sehingga orang tuh udah paham, aku tuh mau bikin apa, dan bisa dikomen. Jadi gitu. Secara umum, kalau ngomongin soal kriterianya, pastikan semua hal itu terpenuhi. Jadi ada desain yang cukup oke, reliabilitas bisa dipakai juga, bisa reliable juga secara teknologi, dan functionality-nya juga masuk gitu. Secara sederhana semuanya masuk tapi dikit-dikit aja. Biar kebayang, aku kasih contohnya. Waktu Dropbox ini semacam kayak Google Drive zaman dulu lah gitu kira-kira. Dia yang laku sebelum Google Drive ada. Waktu dia pertama kali launch the product, itu dia nggak bikin produknya, dia nggak bikin cloud server dan sebagainya. Dia bikinnya cuman sebuah video perkenalan aja. Karena dia tahu bikin cloud server itu mahal, ngodingnya juga PR gitu kan. Udah dia bikin video, gue pengen bikin ini nih, satu file penyimpanan bareng-bareng yang bisa diakses bersama-sama. Even kamu bisa mengakses satu file bersamaan, dan kamu nggak perlu lagi kayak ini part 1, ini udah revisi kapan, udah dicek sama siapa, itu nggak perlu. Dari situ dia nanya ke customer, kalau gue bikin kayak gini, ada yang mau pakai nggak? Dia bikin form buat feedback gitu kan. Ternyata yang mau pakai banyak. Setelah dia tahu yang mau pakai banyak, dia baru bikin aplikasinya secara menyeluruh. Atau Airbnb. Airbnb ini semacam Traveloka lah ya kalau hari ini. Pionirnya model-model Traveloka kayak sekarang. Waktu dia pertama kali bikin, dia nggak bikin aplikasi even. Dia cuman nyari relasi-relasi siapa sih yang punya apartemen yang nggak kepake, atau mungkin rumah yang lagi kosong jadi ditungguin sama orang. Setelah dia tahu ada itu, terus dia broadcast, bos kalau lu mau nyewa apartemen atau nyari-nyari tempat buat stay 2-3 hari, silahkan kontak gua. Setelah dia kontak, dia hubungin sama si pemilik apartemen. Ini ada fun fact juga ya. Ternyata bahkan waktu Airbnb ini pertama kali launch, itu nggak ada model monetisasinya. Jadi benar-benar dia ngonekin yang mau nyewa apartemen sama yang punya apartemen. Nanti bayarnya juga di tempat, guys. Sehingga Airbnb basically nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat orang yang menggunakan platformnya dia. Di awal-awal kayak gitu. Baru setelah lama dia mulai bikin, oh nanti pembayaran bisa lewat apa dan sebagainya, sehingga dia bisa dapat margin.
Gojek pun kayak gitu, lewat beberapa relasi tukang ojek, broadcast message, sama phone call gitu kan. Jadi orang kalau lu butuh ojek, kontak gua aja gitu kan. Selesai, habis itu dia tahu banyak yang butuh, baru dia bikin aplikasi. Gitu pula sama Flip. Waktu Flip pertama kali launch, ini cuman broadcast message, sama dia punya banyak bank account gitu. Tinggal kamu transfer ke bank yang mana, dia akan dari rekening Flip yang lain, dia akan transfer ke bank tujuan kamu. Gitu. Sederhana itu. Dia nggak bikin aplikasi, Mas. Dan mostly orang-orang company di awal gitu ya, dia bikin semurah mungkin, sederhana mungkin, secepat mungkin. Karena kecepatan ini yang penting. Kalau misalnya kita lewat momen ya, udah selesai. Kalau misalkan kita nggak segera dapat nih sebenarnya kebutuhannya apa, solusi yang memang jawab masalahnya apa, ya akan jauh lebih lama lagi gitu buat ngedevelop aplikasinya atau solusinya sendiri. Dan yang namanya solusi nggak harus aplikasi. Mungkin hari ini orang kayak ngeliat, oh kayaknya ini bisa selesai dengan aplikasi. Nggak juga gitu. Bahkan kadang-kadang aku ngerasa mindset ini yang ngebuat segalanya jadi reward gitu. Oh, buat bikin SIM ada aplikasinya sendiri, buat bikin buat tahu tilangan gitu misalkan, ada aplikasinya sendiri. Nanti ada aplikasi apa gitu. Sehingga akhirnya orang tuh malah ribet sendiri. Kadang-kadang dengan web based produk aja udah selesai. Kadang-kadang dengan jaring aja, grup WA selesai. Kadang-kadang cuma dengan kalau kayak gitu berarti solusinya gue bikin konten aja deh, IG live aja ntar berapa kali udah selesai. Jadi kadang-kadang memang aplikasi bukan jadi salah satu solusi yang utama gitu. Bagian fokus ke apa permasalahannya dan solusi yang bisa menyelesaikan itu apa. Oke. Ya. Tadi ternyata aku panik gara-gara di kontak tinggal 10 menit. Jadi kira-kira gambarnya gitu ya. Sederhana, pikirin yang paling simpel tuh apa. Mungkin supaya kebayang ya, ini poin yang penting yang tadi aku skip karena takut nggak masuk. Aku pengen cerita sedikit soal cara kerja beberapa company ya. Aku dulu di habiskerja.com jadi product lead. Cara sederhana, cara kita ngembangin produk tuh simpel banget. Gue tinggal lihat nih di platform-platform lain, itu ada, kan produknya habis kerja ini video learning gitu ya. Kita bikin video, orang cerita sesuatu, terus orang beli video itu. Dan dia gain some skill, new skill dari situ, sehingga bisa ningkatin kapasitas dia, bisa dapat income tambahan dan sebagainya. Nah, cara aku nyari ngebuat satu video baru atau konten baru itu ya sederhana, gue lihat dari tempat lain, guys. Di tempat lain ada konten apa, di tempat lain ada video apa. Kita lihat reviewnya kayak gimana. Kita lihat cara dia nyampein kayak gimana. Kalau misalkan kita tahu, oh ini kok bagus banget, ya udah gue beli sekalian. Aku beli, aku lihat, aku tonton apa nih yang ngebuat dia berbeda. Dan setelah aku coba ngobrol juga, istri aku kerja di Paragon, di Wardah gitu kan. Ternyata company yang besar pun melakukan hal yang sama. Setiap kali dia mau ngembangin produk, Paragon itu bakal beli nih. Ada produknya apa sih kalau Sharon Lovely kan, something like that, atau Unilever punya produk apa, P&G punya produk apa gitu kan. Dia coba lihat, bahkan dia beli gitu kan, dia analisis di labnya, ini kandungannya apa aja. Terus secara marketing kira-kira apa yang jadi penting, yang membuat si produk ini unik gitu kan. Sampai akhirnya dia tahu nih, oh ini bisa jadi peluang market. Akhirnya dia bikin produk yang nggak sama tapi dengan rada mirip tapi punya perbedaan sendiri. Nah, terakhir ngedefine perbedaannya itu apa gitu. Okay. Oh, sorry. Nah, ketika kamu defining apa yang jadi perbedaan, ada satu rules yang menurut aku penting. Biasanya kalau kita mau ideation, ada yang namanya brainstorming.
Kita ngobrol bareng gitu kan, ngumpul satu tim. Oke nih idenya apa? Kita mau bikin apa nih? Setelah atau sebelum, terserah kamu ya. Setelah atau sebelum masalahnya di define, kamu akan brainstorming. Nah, seringkali brainstorming ini prosesnya pertama mungkin nggak efektif, yang kedua secara prinsip tuh salah. Seringkali kan gini, oke kita ngumpul terus ada orang berpendapat, terus orang lain komen, oh kayaknya ini nggak works deh, coba yang lain deh. Nah ini udah salah satu cara yang salah duluan. Dalam brainstorming, dalam menggali sebuah ide, orang itu biasanya yang benar ya udah lu fokus ke quantity dulu. Yang penting idenya banyak dulu aja. Setiap orang boleh ngasih ide. Dan satu hal yang paling penting, kamu nggak boleh ngasih judgement. Kamu nggak boleh ngasih ini bagus, ini jelek, ini go on, ini nggak go on. Ini ada another step yang lain. Di fase brainstorming, fokus ke ngasih ide, gitu kan. Sehingga kamu tahu nih, oke, dengan ide ini kayaknya ini bisa jadi pembeda. Oh, dengan ide ini kayaknya produk gue jadi stand among the crowd, jadi beda, jadi orang mau beli, atau mungkin orang mau ikut project gue. Gitu. Nah, setelah itu selesai, baru tadi betain. Kira-kira mana nih yang paling mudah dan yang paling impact-nya gede. Ini sederhana banget ya. Udah, betain aja, oke. Bahas satu-satu. Ide ini kira-kira masuk ke kuadran yang mana? Ide ini kira-kira kalau kita implement mudah atau enggak? Resource yang kita butuhin banyak atau enggak? Kalau mudah, kira-kira impact-nya gede atau enggak? Nah, fokus ke yang paling mudah dan yang paling punya impact gede. Secara sederhana mungkin itu. Semoga teman-teman dapat insight-nya ya. Fokus aja sama apa yang bisa jadi solusi dari masalahnya. Along the way, ngembangin solusinya perlahan-lahan. Mungkin kalau kamu dikasih waktu seminggu atau 2 minggu, ya udah fokus ke identify the problem aja gitu. Sampai oke, gue udah dapat solusinya, gue bikin landing page atau gue bikin IG, udah sederhana itu aja. Atau ya udah gue langsung bikin campaign, gak ada masalah. Karena dari yang sederhana itu kamu bisa ngolah hasil dari MVP pertama, MVP kedua sampai dia jadi produk yang gede gitu. Dan impact-nya bisa meluas. Mungkin itu dari aku kembalikan ke Mbak Sendika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Khalid atas materinya yang sangat menarik ya. Jadi di sini mungkin teman-teman ada yang mungkin nanti mau jadi social entrepreneur mungkin bisa menerapkan ilmu ini kali ya Kak. Siap. Bisa. Nah, terus ini juga relate banget sama mungkin materi aku di kuliah tentang social planning gitu. Tentang gimana kita mengidentifikasi masalah kemudian membuat solusi di masyarakat. Ini benar-benar relate buat aku. Terus juga tadi udah ngejelasin tentang gimana itu social project, kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita kasih, itu bisa bernilai ke orang lain. Terus ternyata nggak cuma kita bikin program, gitu, ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatiin gitu kan. Misalnya kayak tadi tuh yang tentang gimana cara kita menentukan user centricity gitu, kayak ada understanding problemnya apa dulu, terus kita harus kemudian tahap berikutnya ada apa product creation-nya, terus terakhir ada campaign dan retention. Terus bagi teman yang nanti kita udah panitia bagikan kelompok di grup WhatsApp ya nanti mungkin setelah acara ini barangkali ada yang berminat untuk menuangkan ide tentang startup mungkin bisa menerapkan konsep MVP ya, minimum viable product gitu yang step by step-nya kita cuma nentuin fitur-fitur penting yang utama gitu yang bisa memenuhi kebutuhan dasar dari target pasar yang kita tuju kayak gitu. Nah, di sesi selanjutnya mungkin ada ini nih Q&A. Teman-teman yang masih penasaran sama materinya, ada yang mau bertanya Kak? Oh, Kak Fahri udah nanya duluan nih, keren banget nih. Kayaknya Kak Fahri OTW nih, langsung bikin produk. Nih ada pertanyaan dari Kak Fahri. Makasih banyak Bang Holid materinya. Saya Fahri dari Depok. Izin bertanya. Ada nggak sih tingkat etis, misalnya harus izin atau gimana gitu, dalam melakukan ATM? Amati, tiru, modifikasi. Sejauh mana kita bisa mencontoh produk orang lain
ataukah memang tidak ada batasan dan menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar aja? Begitu pertanyaannya Kak Fahri. Mungkin kita buka 3 pertanyaan ya teman-teman. 2 pertanyaan selanjutnya ditunggu bisa on mic dan bisa melalui kolom chat. Ini Kak Khalid mau jawab dulu Kak pertanyaan Kak Fahri. Oh, boleh. Iya, Silakan. mungkin aku jawabnya dua sisi ya. Pertama dari sisi hukum. Kalau sisi hukumnya sederhana ya. Asalkan kamu nggak punya brand yang sama, isusnya selesai. Sederhana kayak kalau kamu mau makan mie gitu, mie instan, kan brandnya ada banyak. Kamu nggak bisa nuntut Indomie, nggak bisa nuntut mie sedap gitu kan, karena sama-sama ngeluarin Indomie rasa ayam goreng kan gitu ya. Loh, itu kan gue duluan yang ngeluarin, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau dasar hukum pembedanya ya cuman di patennya. Mana yang udah dipatenin, mana yang udah jadi rahasia dagang, itu yang nggak bisa nggak bisa ditiru. Tiba-tiba kamu bikin aplikasi baru namanya Gojek juga, ya sama aja bohong gitu. Nggak mungkin, itu nggak bisa kejadian. Itu nyalahi hukum. Nah, yang kedua kalau ngomongin soal ethics, sebenarnya di sini kita lagi di sini poin di mana mekanisme pasar itu terjadi. Aku setuju sih. Memang akan lebih banyak diserahin ke mekanisme pasar. Maksudnya ketika ente bisa ngasih sesuatu gitu kan, kalau yang kamu kasih sama persis sama orang lain, ya perusahaan atau proyek kamu nggak akan sebagus itu gitu. Karena yang ini udah ada nih, ini udah duluan gitu. Makanya ada yang namanya dalam benchmark ya, kita harus punya, kan tadi kita petain nih unique selling point-nya apa. Setelah kita tahu peta unique selling point-nya kayak gimana, kita bikin unique selling point kita apa. Apa nih yang ngebedain produk kita sama produk dia. Secara sederhana ada 5 yang bisa kamu bedain. Pertama dari segi waktu. Ada nggak waktu khusus yang membedain produk kamu sama orang lain. Contohnya, oh ini produk khusus Ramadan. Oh ini produk khusus awal tahun nih. Sama-sama notebook, yang satu notebook ada yearly plan-nya, yang satu nggak ada. Ini bisa ngebedain. Again, pembeda itu bukan berarti kayak harus 100% different gitu, enggak. Sekedar beda sedikit nggak ada masalah juga. Yang kedua, harga, of course ya. Kalau kamu punya harga yang lebih murah, orang akan pindah. Harga, performa, secara performa kayak gimana nih? Kalau bikinnya misalkan sama-sama social project gitu kan, sama-sama pemberdayaan orang. Berapa orang yang bisa diberdayain atau cara memberdayainya gimana? Orang ketika ketika megang produk kamu tuh enakan nggak dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat ada desain. Desainnya beda nggak? Kamu bisa ngasih sesuatu dengan lebih oke nggak secara desain? Sama terakhir delivery. Delivery ini maksudnya gimana cara kamu berhubungan dengan user. Hubungannya ini kayak gimana? Sedekat apa? Kamu maintain nggak usernya gitu kan? Customer ini dijagain atau enggak? Tapi secara etik sebenarnya nggak ada issues. Apa ya? Nggak ada sih. Itu kenapa banyak teman aku gini. Ini ada satu story yang lucu juga. Jadi sebenarnya hari ini teman aku tuh banyak yang bikin semacam bootcamp gitu lah. Kayak ada 5 atau 6 orang lah sama-sama bikin bootcamp. Ada 2 teman yang ini sebenarnya deket banget. Yang satu kakak kelas, yang satu si Givari. Givari kan bikin bootcamp juga. Satu Mas Angga. Ini yang satu bikin belajar lagi, yang satu bikin my skill. Dua-duanya bootcamp. Dan biasanya nih orang sering ngobrol gitu. Tukar pendapat gitu kan. Cuman semenjak mereka sama-sama bikin bootcamp, ini jadi jarang ngobrol. Bukan karena lagi ini ya, nggak ada lagi marah-marahan gimana, nggak juga, bos. Cuman sederhana, kalau lu ngobrol kan kira-kira nyerempet soal bisnis juga gitu kan. Kalau ada 2 cowok ngobrol kan kira-kira ini lu lagi bisnis apa, cara lu caranya gimana. Sehingga ada kekhawatiran nanti ada secret recipe yang dia udah bangun ternyata diambil sama orang. Karena kalau bicara boleh atau enggak diambil, ya sebenarnya boleh-boleh aja, bos. Nggak ada yang ngelarang itu, karena kan ya ini competition aja kan.
oh gue mau bikin yang persis sama Bukalapak, ya bikin aja bos. Gitu. Tapi gue nggak yakin bisa sebagus itu kan, karena resource-nya udah beda. Gitu. Kecuali kamu punya resource yang sama kayak Bukalapak, taruhlah ya ada marketplace baru, taruhlah waktu Tokopedia masuk gitu kan, basically dia punya resource yang jauh lebih gede gitu kan, terus ya udah gue bikin sama deh sama Bukalapak, gue bedain desainnya, gue bedain harganya, diskonnya, penawaran yang macam-macamnya gitu kan, flash sale-nya dan sebagainya, sehingga orang akhirnya pindah. Dan itu nggak ada masalah. Itu paling. Masih di mute ya, Mbak? Iya, jawabannya. Kak Fahri, udah paham ya, Kak? Tapi aku jadi penasaran, Kak. Kalau misalnya kita ada project, terus kita terkendala nih dalam pendanaan. Terus dari Kak Khalid sendiri, ada solusi nggak dari pengalaman Kak Khalid yang pernah dilakuin gitu, Kak? Sebenarnya ini balik lagi ke, ini pertanyaannya menariknya di sini. Aku mungkin gimana? Aku mungkin masuk dari story ya supaya kebayang konteksnya. Saya pernah bikin program kerja ini di Bebasif ya waktu itu. Kita jadi vendor buat program kepemimpinannya Tanoto Foundation. Jadi di sana juga ada tuh pendanaan dan sebagainya. Mereka sama-sama bikin project agak panjang, 3 bulan sampai 4 bulan gitu. Macam-macam, ada yang bikin pengolahan baju bekas, ada yang bikin pelatihan buat guru dan sebagainya. Nah udah nih, kita udah milih orang-orang terbaiknya. Terus kita adakan sesi buat ada expert session lah, expert judging. Jadi ada judge yang kita undang. Waktu itu ada Bang Timi, Bang Fatih Timur, ada Mbak Alamanda Santika, yang memang orang-orang startup, sama ada ketua volunteer something gitu. Nah, kita hadapi nih sama orang lain ini. Pertanyaan anak ini sama. Kang, ini gimana caranya kita bisa go on sedangkan kita belum punya investor. Nah, itu Bang Timi itu bilang gini, Bang Timi sama Mbak Alamanda itu punya satu underlining topik yang sama. Justru di startup moment gitu, ketika kamu memulai, use-nya itu di situ. Gitu. Ketika kamu nggak punya resource yang banyak, resource-nya sangat terbatas. Dengan resource terbatas itu kamu bisa perform nggak? Kamu bisa ngasilin sesuatu nggak? Makanya kalau ini dalam konteks bisnis ya, kalau kamu present ke investor, kamu harus ngeliatin istilahnya traction atau history performa kamu tuh kayak gimana sih. Kalau misalkan kalau kamu produknya itu ada yang dijual, berarti penjualan kamu setahun terakhir kayak gimana? Ada nggak peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan? Kalau ini misalkan produk yang free gitu ya, yang fokus ke customer, ke usernya gitu kan, kayak misalkan Google, Facebook gitu kan, yang platform oriented, yang dia nggak minta duit dari customernya, biasanya dia fokus ke user. Berapa usernya kamu? Tahun terakhir peningkatannya kayak gimana? Nah, dalam tahun terakhir, itu ya kita harus pikirin sendiri gimana cara jalan dengan tanpa pendanaan, atau mungkin pendanaan yang sangat kecil gitu, dari kantong-kantong masing-masing orang. Gitu. Nah, begitu pula dengan project yang mungkin sifatnya voluntary atau social project. Coba dipikirin dulu, kira-kira ada nggak yang bisa jalur monetisasinya kayak gimana. Kalau ternyata satu-satunya jalur adalah dengan donasi, ya kita pikirin gimana cara dapat donasi yang proper. Karena kan ya jangan sampai kayak misalkan hari ini kan cara orang tuh kayak gitu. Bahkan di level yang paling bawah gitu, orang bikin masjid minta uang di pinggir jalan gitu kan. Sambil apa sih namanya? Nyetelin ceramah yang tidak berhenti sepanjang hari gitu kan, dia berdiri aja di tengah jalan gitu kan. Ya itu cara dia buat dapat resource sehingga the project jalan. Tapi kalau misalkan mau cara yang paling elegan, dia coba jalan dulu dengan resource minimum mungkin. Makanya tadi ada istilah MVP kan. Idenya adalah kita punya minimum resource, minimum energi, tapi jadi sesuatu. Ketika udah jadi sesuatu, baru kita bisa bicara investor, kita berbicara ini
cara nge-leverage-nya gimana. Of course di level itu kita butuh resource yang lebih banyak. Gitu. Karena kan udah jadi nih, tapi kalau mau dinaikin ya harus pakai iklan, harus pakai apa gitu kan, dan mungkin butuh ada dana yang masuk. Nah, itu another story gitu. Tapi kalau buat memulai harusnya nggak, justru jangan terlalu bergantung sama pendanaan. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Khalid atas pertanyaannya. Jawabannya maksudnya mana? Ini teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi nggak? Mungkin kita masih ada waktu sekitar sampai 10.40 ya. Masih ditunggu teman-teman yang ingin bertanya. Bisa di kolom chat atau bisa on mic aja. Kak Arda nggak mau nanya. Atau Kak Syifa, Kak Oktaviani, Kak Hasna, Kak Dewayanu. Kak Siti Raihana. Kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa di kolom chat. Atau kalau malu-malu bisa PC, DM gitu ke saya atau ke admin bukadonasi.com. Kalau misalnya nggak mau diketahui namanya. Gitu. Bentar gak ada nih. Ayo, ayo. Oke, mungkin eh, oke, mungkin sembari nunggu kali ya teman-teman. Kalau misalnya punya IG, bisa di follow IG-nya People Shift ya Kak Khalid. Boleh, boleh. Atau ke IG aku juga boleh. Oh iya, IG-nya Kak Khalid juga boleh. Nur. Kayak ini. Ya, itu. Khalid Nur. Ini bisa teman-teman bisa follow IG-nya Kak Khalid, Khalid Nur, atau bisa juga ke People Shift gitu kan. Kita bisa membangun relasi lebih luas lagi gitu. Oke, ini kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi, Kak Khalid. Mungkin mereka sudah mengerti, udah memahami gitu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terus juga ini ada recordingnya teman-teman kalau misalnya mau menonton ulang nanti akan uh, di-share di YouTube-nya bukadonasi.com. Seperti itu. Jadi mungkin panitia bisa share sertifikat. Jadi kami ada sedikit kenang-kenangan untuk Kak Khalid Oke, oke. sebelum kita ke akhir acara. Nah, teman-teman kalau yang mau on cam untuk foto bersama bisa on cam. Ayo siapa lagi yang mau on cam? Ada yang mau on cam lagi? Oke, mungkin kita dokumentasi dulu kali ya, Kak. Dari panitia ada yang bisa men-screenshot-nya? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, mungkin sembari menunggu teman-teman on cam kali ya, Kak. Mungkin Kak Khalid ada closing statement untuk materi hari ini. Iya. Kalau dari aku sebenarnya salah satu kata kunci yang paling penting itu head start ya. Jadi segera memulai aja. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita bikin tuh benar-benar diterima sama market atau enggak, diterima sama customer atau enggak. Yang kita tahu, kalau kita segera mulai, kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Gitu. Mungkin itu sih dari aku.
Masya Allah. Nah, ayo Kak Aufa sama Kak Fahri tadi on cam, kok jadi on cam? Oke, kita dokumentasi ya. Ini udah ada Kak Syifa juga yang on cam. Ada lagi yang mau on cam, kita tunggu. Oke, mungkin segini aja ya. Tunggu ya, nanti panitia barangkali ada yang bisa screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup ya 2 kali aja. Terima kasih banyak kepada Kak Khalid. Mungkin sebelum benar-benar kita mengakhiri acara, ada doa dulu dari Kak Aufa. Kepada Kak Aufa, dipersilakan. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi acara ini, mungkin kita sama-sama berdoa untuk untuk semuanya gitu ya, untuk kelancaran juga di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa alfa inda hisab. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak Aufa atas doanya. Terima kasih teman-teman peserta dan panitia. Terima kasih banyak Kak Khalid yang sudah memberikan materi pada acara pagi hari ini. Oke, mungkin teman-teman udah boleh meninggalkan room Zoom meeting. Begitu pula kepada Kak Khalid, terima kasih banyak. Sekali lagi diucapkan mohon maaf apabila saya selaku MC masih banyak kekurangan, apabila dari panitia masih banyak kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semangat puasanya, semangat ibadahnya. Oke, terima kasih teman-teman semua.